Salam Rahayu, bertemu lagi dengan saya Mbak Wulansari, pakar asmara Jawa. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu tempat yang terkenal angker atau wingit di Kendal. Ya, mungkin Anda ada yang sudah pernah dengar namanya, yaitu Paseban Kemangi. Nah, Paseban itu memiliki arti tempat untuk bermusyawarah atau rapat petinggi atau pemimpin kerajaan. Tempat itu biasanya berupa pendopo, aula gedung, atau sejenisnya. Akan tetapi, Paseban Kemangi ini ternyata bukan tempat tertutup seperti itu. Tidak ada bekas bangunan gedung yang megah. Tempat tersebut sekarang berupa hamparan sawah yang subur di tepi pantai. Letaknya di sebelah utara kota Kendal, namun masih menjadi wilayah kota Kendal. Nah, di tempat tersebut itu terdapat makam yang dipandang sangat keramat. Konon, Paseban Kemangi ini merupakan tempat bermusyawarahnya para petinggi atau pejabat kerajaan Mataram yang bersiap akan menyerang Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1628 dan 1629 atas perintah Sultan Agung di Mataram. Alasannya itu karena orang-orang Belanda yang sudah mendirikan benteng perdagangan harus ditundukkan. Mereka harus mengakui kekuasaan Mataram agar tidak serakah dalam berdagang. Nah, untuk memulai penyerangan itulah, maka dipersiapkan puluhan ribu prajurit sebagai panglima perang. Lalu diangkatlah Tumenggung Baurekso yang berkedudukan di Kendal. Pengangkatan itu dilaksanakan oleh Sultan Agung sendiri di sebuah persidangan kerajaan Mataram. Sejak itulah Kendal menjadi pusat perhatian para petinggi atau pejabat. Nah, Kendal ini menjadi markas angkatan perang dan pusat kegiatan banyak pihak. Karena Kendal menjadi markas para petinggi di berbagai daerah kekuasaan Mataram pun untuk berkumpul di Kendal untuk membahas persiapan perang. Rapat rahasia untuk keperluan itu tidak dilaksanakan di pendopo kabupaten, melainkan di tempat yang tersembunyi agar tidak diketahui oleh mata-mata Belanda. Lalu di manakah tempat rahasia tersebut? Anda pastinya penasaran, apalagi orang luar yang ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Paseban Kemangi. Dan ternyata ada sebagian orang yang menjadikan lokasi makam di sana untuk mengalap pesugihan. Lokasi rapat itu di tengah hutan lah ya istilahnya. Di sana itu tumbuh pohon-pohon besar yang rindang, namanya pohon kemangi. Sehingga tempat itu dikenal sebagai sebutan Paseban Kemangi. Wilayah itu dijaga dengan ketat agar tidak dimasuki atau dilewati sembarang orang. Hanya pejabat penting yang boleh datang ke sana dengan keperluan khusus. Penjagaan itu pun berlapis-lapis di bawah kepemimpinan Tumenggung Rajawesi yang bergelar Ki Ageng Kemangi. Ada penjagaan lapis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penjagaan itu tidak hanya dilakukan oleh para prajurit, tapi juga dengan kekuatan goib. Artinya, ini di lapis tertentu dipasangi oyot mimang oleh Tumenggung Rajawesi. Jadi konon, siapa saja yang memasuki wilayah Paseban Kemangi, maka orang tersebut tidak akan lagi bisa terlihat oleh manusia biasa. Ya, semacam tiba-tiba hilang gitulah. Dari cerita oyot mimang di Paseban Kemangi itulah sampai sekarang ada kepercayaan bahwa seseorang bisa kehilangan arah atau lupa diri apabila melangkahi oyot mimang tersebut. Jika orang tersebut ini sudah punya niat yang tidak baik untuk pergi ke sana. Nah, dulunya siapapun yang akan ke Paseban Kemangi harus singgah dulu di Padepokan Tumenggung Rajawesi. Selain untuk beristirahat sejenak, persinggahan itu juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan setiap tokoh yang datang. Disitulah diperkirakan batas wilayah yang boleh dimasuki para pengawal atau agen. Di lokasi Paseban Kemangi ini juga masih banyak misteri gaib yang masih dipercaya hingga saat ini loh. Hingga ada beberapa orang yang nekat ngalap berkah pesugihan di makam Kemangi ini. Bagaimana kisah mereka?
Kalau Anda penasaran, jangan lupa subscribe channel ini karena kisahnya akan saya bahas di video selanjutnya. Dan jika Anda butuh ikhtiar batin atau konsultasi spiritual lainnya, silahkan hubungi nomor yang tertera di dalam video ini. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu, sampai jumpa di video selanjutnya.